Selamat datang di podcast perdana dari Bakal Mochi yang dibentuk oleh saya Nadila, Lilmi, dan juga Velia. Nah, kita bertiga ini mau membahas tentang salah satu mata pelajaran yang pasti kita udah pelajarin di sekolah, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, di salah satu materi Bahasa Indonesia, pasti relate bagi yang sudah kelas 10, yaitu tentang materi hikayat. Kali ini kita bertiga nggak sendirian aja, tapi kita juga ditemani sama 3 teman kita dari kelas 10, yaitu ada Kevin. Halo guys. Ada Nathan. Halo. Dan juga ada Nelson. Halo. Nah, sebelumnya kita mau nanya dulu nih, perasaan kalian selama bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus itu gimana sih? Boleh diceritakan ya satu persatu, dari Kevin dulu boleh? Kalau aku sekolah di Kalam Kudus, ini kan baru pertama ya. Jadi baru SMA ini. Menurutku sih lumayan. Ya lumayan. Baik ya. Berarti kesannya bagus ya. Kalau menurut Nelson gimana? Ya kalau di Kalam Kudus sih ya lumayan, gimana ya jelasinnya, kayak untuk materi ya bisa disampaikan lebih baik lagi lah ya. Tapi cukup gak apa-apa sih, puas-puas aja. Cukup gak apa-apa ya. Kalau menurut Nathan? Wah, kalau menurutku sih dari sekolahku yang lama jauh beda sih. Sekolahku yang lama itu kayak nyantai gitu pelajarannya. Tapi begitu pindah ke Kalam Kudus ini lebih fokus. Benar. Itu bener juga banget. pengalaman baru buat aku. Soalnya di sekolah lama itu siswanya sedikit, kalau di Kalam Kudus siswanya banyak. Benar. Jadi menurutku ini pengalaman yang menarik lah. Benar. Ya, aku juga di SMP udah bertahun-tahun sekolah Katolik sih, tiba-tiba sekolah Kristen gitu ya kaget sih. Berat ya. Oke. Berat banget. Iya. Iya. Apalagi di Kalam Kudus ini, wah, bagus lah. Di Kalam Kudus ini kita iman Kristen kita ini lebih bertumbuh dari sekolah yang lama. Sekolahku yang lama aja nggak diajarin, nggak diperdalam loh Kristen. Luar biasa. Biasa belajar ulangan ya sudah. Tapi kakak ini lebih improve. Gitu. Baik, cukup baik ya ternyata kesan yang kalian terima selama sekitar 4 bulan ini. Kira-kira nih, boleh dijelasin nggak ya, bagaimana pembelajaran yang kalian jalanin di SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo ini terkhusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia? Dari Kevin dulu mungkin. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalau misalnya dari SD, SMP, SMA mungkin cuma mengulang seperti itu ya. Jadi tinggal di SMA diulangi lagi. Jadi udah ada dasar-dasarnya gitu. Jadi menurutku nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu gampang. Gitu. Kalau Nelson? Ya gimana ya, mungkin kalau dikasih dari SMP sebelumnya sih lebih mudah kalau menurut saya sih. Soalnya nggak seketat yang dulu. Kalau Nathan gimana, Tan? Kalau menurutku ini dari sekolah yang lama tuh ya. Ini aku jadi lebih mendalami bahasa Indonesia. Soalnya dulu di sekolah lama nyantai banget pelajarannya. Berarti ini bahasa Indonesia Jadi itu aja. Ya, pembelajarannya efektif gitu kan? Iya, efektif. Nah, terus nih, kan kalian udah sempat nih belajar tentang hikayat toh. Menurut kalian, hikayat itu gimana sih sepemahaman kalian? Mereka bisa jelasin nggak? Mulai dari Nathan dulu deh. Gimana menurut kalian? Menurut kamu? Menurutku hikayat ini salah satu cerita berbahasa Melayu yang unik sih. Pemilihan bahasanya kan ya pakai bahasa Melayu yang tradisional. Jadi yang bahasa-bahasa yang kita sebagai orang Indonesia itu mungkin nggak familiar lah gitu.
Benar. Apalagi dari beberapa hikayat yang udah aku baca sih kata-katanya susah gitu ya. Iya sih, kata-kata yang diceritain hikayat itu apalagi apa kata-katanya bener-bener nggak semua orang tahu gitu loh. Jadi kayak apa kalau baca gitu kadang nggak mudeng sendiri gitu, nggak mengerti. Tapi kalian semua pelajaran hikayat atau kan bisa ngikutin pelajarannya dengan baik atau emang kan cuma terkendala di bahasa doang? Oh ya dapat dipelajari dengan baik dong. Soalnya kayak walaupun belajar hikayat kata-katanya susah gitu, tapi setidaknya kita harus paham sama cerita intinya dari cerita hikayat itu sendiri. Walaupun ada kata-kata yang susah, tapi setidaknya kita harus memahami inti-intinya dari cerita tersebut. Kalau aku sih dari hikayat itu yang bikin menarik itu malah kata-kata yang kita nggak ketahui. Itu kan bisa jadi ilmu, bisa jadi kosakata baru buat kita. Jadi serunya baca tuh ya di situ. Awalnya kita nggak ngerti, tapi setelah nyari artinya ternyata oh gitu tuh. Ya bikin rasa penasaran tuh terpenuhi lah kalau udah tahu artinya. Iya. Terus apa ya? Kalau Lanjut. oh iya. First impression saat aku lihat hikayat, karena aku baru pertama kali dengar hikayat di SMA. Aku kira tuh hikayat tuh kayak cerpen, tapi emang cerpen sih, tapi dalam bahasa Melayu ternyata gitu ya. Aku kira tuh dia pakai bahasa Indonesia, tapi pakai kata-kata baku. Ternyata tuh pas sudah dijelasin ternyata pakai bahasa Melayu beneran gitu. Dan aku bingung kenapa dipelajari di bahasa Indonesia. Nah dari apa yang sudah kalian pelajari nih, kalian dapetin suatu ini enggak? Pelajaran apa sih yang kalian dapetin selama belajar hikayat gitu, yang bisa kalian mungkin terapin dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin nih kan bilang kayak nemuin kosakata yang susah gitu. Apakah itu menambah perbendaharaan bahasa Indonesia kalian atau gimana? Ya kalau kita belajar hikayat sih kita belajar tentang kata-kata baru juga sih yang udah lama kita nggak pakai di kehidupan sehari-hari. Bener-bener kayak kata-kata yang udah lama kuno gitu dipelajari lagi gitu, lumayan menambah wawasan aja sih. Sama juga cerita-cerita yang menarik yang jarang kita dengar, jarang kita baca gitu. Ya kita tambah tentang cerita-cerita baru gitu. Oh gitu. Kalian selama Oke, gimana? sekarang kalau di SMA ini kamu tadi udah belajar hikayat, kamu udah baca berapa cerita hikayat? 2 sejauh ini. Nah, jadi kita tuh kan sebagai siswa kelas 10 udah belajar kan tentang hikayat. Apalagi kalau misalnya di sekolah belajarnya bahasa Indonesia, kita tuh belajarnya tentang hikayat terus. Nah, aku tuh cuma mikir kalau hikayat itu tuh cuma tentang cerita Melayu doang sih. Nah, aku boleh nanya nggak sih pendapat kalian tentang hikayat tuh gimana? Kayak apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Atau tentang yang kalian pikirin gitu. Kalau bisa sih dimulai dari Kevin dulu mungkin. Kalau menurutku hikayat ini kebanyakan membahas tentang kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi termasuk karakteristik hikayat itu sendiri. Jadi istana sentris. Jadi cerita-cerita hikayat ini kebanyakan membahas tentang kerajaan. Seperti contoh hikayat Bayan Budiman sama hikayat Indra Bangsawan yang udah aku baca kemarin. Jadi keduanya memiliki persamaan kalau mereka tuh bertema dan berlatar di kerajaan. Gitu ya. Kalau misalnya menurut Nelson, cerita hikayat tuh emang pakai bahasa Melayu sih, tapi bahasa-bahasa yang dipakai di cerita hikayat itu cukup berbeda. Soalnya kata-kata yang dipakai dalam cerita hikayat tidak yang biasanya kita pakai sehari-hari gitu. Misal kita ketemu kata-kata asing ya, kayak seperti Hatta. Kita kan kayak sebagai orang Indonesia kan Hatta kiranya kan salah satu tokoh Indonesia kan ya. Padahal di cerita hikayat kata Hatta tuh punya beda arti. Jadi kata-kata itu lebih unik gitu ya? Iya, kata-katanya dipakai juga unik-unik sih.
Ya kita semua tahu gitu. Kalau Nathan boleh dijelasin kan? Menurutku yang bikin seru baca hikayat tuh dari kosakatanya sih. Kosakatanya itu kan beda gitu loh, nggak pakai bahasa Indonesia, pakainya Melayu kuno. Jadi kita tuh kalau pas pertama kali baca nggak tahu, wah ini artinya apa ya? Coba tak baca aja sebisaku. Nah setelah kita baca, kita cari artinya satu-satu, baru kita bisa ngerti Justru artinya yang diceritain gitu. Justru karena kata-katanya itu ya yang bikin unik, bikin tertarik untuk membaca hikayat. Ya, tapi kata-katanya sih bikin kita baca ya. Betul benar. Ya tapi kan itu bisa jadi ilmu. Bener sih, tambah wawasan juga sih sama kata-kata yang Benar. udah lama dipakai gitu. Oke, terima kasih. Keren. Sama sih, sama pemikiran aku tentang hikayat. Kalau menurut aku tuh ceritanya itu kan disampaikan secara lisan ya. Buat kalian tuh itu bener nggak sih? Terus kayak apa pengarangnya tuh nggak diketahui gitu? Jadi kayak hikayat itu benar-benar membuat kita semakin penasaran gitu kan ya kalau kita mau belajar tentang hikayat. Benar. Benar-benar. Terus kayak waktu baca cerita hikayat waktu di sekolah juga kan, itu kayak sesuatu hal yang sangat mustahil untuk dilakukan di dunia nyata nggak sih? Kayak tiba-tiba ada tokoh yang bisa melakukan sihir, terus kayak begitu sampai final loh kan. Aku kalau mau nanya deh, kan tadi kan aku udah nyebutin sebuah kemustahilan gitu kan. Nah, menurut kalian tuh ciri-ciri atau karakteristik dari cerita hikayat itu kayak gimana sih? Ya yang dari kita sebutin tadi sih udah beberapa ya, kayak istana sentris atau berlatar tentang kerajaan terus sama bahasanya pakai Melayu kuno yang jarang kita dengar, sama yang tadi tokohnya memiliki sesuatu yang kemustahilan yang ada di dunia gitu, yang dunia kita gitu. Terus untuk lainnya sih cerita hikayat tuh juga anonim, jadi kita nggak tahu pengarangnya siapa, yang buat siapa, dan itu kayak udah lama banget dibikinnya, jadi kita nggak tahu orang aslinya tuh yang bikin tuh siapa. Ya ceritanya itu kayak cerita dongeng turun temurun lah. Jadi kayak udah menyebar di masyarakat gitu ya. Benar-benar. Ya. Terus menurut kalian nih, dari cerita hikayat itu tuh kayak bisa nggak sih ada yang diambil buat pelajaran buat kehidupan sehari-hari gitu? Pastinya ada. Kita udah belajar dua tuh, kan ada satunya tentang Bayan Budiman. Jadi kita belajar di Bayan Budiman tuh yang pelajaran kita bisa petik tuh yaitu tentang kesetiaan. Jadi kan ceritanya tuh tentang kayak seorang Bibi Zainab, salah satu tokohnya yaitu Bibi Zainab itu mau apa ya bisa dibilangnya pergi meninggalkan suaminya gitu loh, yang suaminya tuh lagi kerja, tapi karena ada seekor bayan jantan yang mau memperingati Bibi Zainab akan kesalahannya. Jadi itu kayak bercerita tentang kesetiaan, terus juga bercerita tentang bagaimana cara kita menasihati orang dengan cara yang bijaksana. Oke. Yang lain ada pendapat gak? Misal kayak dari cerita-cerita lain yang kayak kalian udah pernah baca gitu. Oke, kan itu kan tadi kan dibilang kayak kesetiaan gitu kan. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita kayak harus setia gitu dalam melakukan satu hal gitu kan ya. Terus habis itu kita harus memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana. Yang jangan menyakiti perasaan orang lain juga kan ya. Betul. Ya apalagi kan sekarang banyak ya berita-berita artis gitu yang selingkuh, cerai lah, apa gimana gitu kan, kayak bener-bener cinta itu tujuannya buat kita sih, buat kita zaman sekarang ini bener-bener cerita ini tuh harus diceritakan.
Bener. Apalagi juga kelihatannya jarang didengar gitu ya sama masyarakat Indonesia, hikayat gitu loh. Jarang banget dibahas kayak di kehidupan sehari-hari kayak ini. Underrated. Nathan gimana Nathan? Aku menurutku kalau cerita yang terus dia langsung bilang Bayan apa sih tadi dulu lupa aku Yohan. hikayat Bayan ini menurutku cara penyampaian nasihatnya dari si Bayan ini dia kreatif sih. Kan di cerita itu disebutin kalau istrinya Belum ini mati gara-gara ngasihin nasihatnya itu terlalu frontal kayak nyalahin gitu. Nah kalau si Bayan yang jantan ini dia tuh pakai cara yang kreatif. Ya nasihatnya itu dikemas di suatu cerita. Jadi ini si Bibi Zainab ini kayak mendengerin terus gitu. Tapi anehnya dari cerita itu tuh ya, masa si Bayannya cerita terus tapi si Bibi itu tetap dengerin gitu. Kok kita kan juga orang awam nih, pasti gak bakal bosan dengerin cerita terus. Nah, itu namanya keistimewaan itu. Nah gitu. Bener banget. Yang bikin unik juga hikayat itu kan banyak banget ya. Belibet. Jadi kalau misalnya kalau aku lihat nih cerita-cerita yang ada di buku Bucket ini pasti belum selesai. Dan kalau aku lihat setelah mereka udah penyelesaian masalah, mereka bakal kena masalah lagi gitu. Jadi ceritanya panjang banget. Jadi kayak masalah itu dia bentuk movie. Benar. Bener, kalau baca cerita aslinya sih emang bener panjang banget ya, sampai dibikin novel gitu kita bacanya bisa kayak berhari-hari gitu sih, bener-bener panjang banget. Iya kayak yang kemarin sih apa yang itu sebelum Bayan Budiman tuh apa sih? Indra Bangsawan. Indra Bangsawan yang kita ajarin 60 halaman, ya ampun itu kayak panjang banget sih, kayak bakal bosan banget sih kalau baca itu. Tapi kayak itu sesuatu hal yang menarik buat kita baca juga sih. Bener banget. Tapi hikayat itu tuh walaupun ceritanya panjang tapi tetap ada makna yang bisa kita ambil gitu kan, kayak ada pesan-pesannya, amanat. Kalau misalnya amanat yang bisa diambil dari cerita Bayan burung itu gimana? Dari Nelson dulu mungkin. ya, yang tadi dijelasin ya tentang kesetiaan itu, dengerin ya. Terus kalau Nathan? Kalau aku sih tentang gimana caranya burung Bayan itu berpikir dengan kreatif sih penyampaiannya. Terus dia juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau dia ngasih tahunya terlalu frontal itu bisa bahaya buat dirinya sendiri juga. Udah sih kalau aku gitu. Jadi dari penyampaian kalian semua itu cerita hikayat itu cerita yang sangat unik ya, mulai dari bahasanya, nasihat yang disampaikan, terus juga mungkin dari watak penokohannya itu dari sudut pandang pula itu berbeda-beda ya. Iya. Nah jadi dari penyampaian kalian yang telah kalian sampaikan gitu ya, bisa disimpulkan kalau cerita hikayat ini sangat unik gitu ya. Baiknya cerpen maupun novel, hikayat juga termasuk prosa atau karya sastra berupa karangan yang berbentuk narasi dan tidak terikat oleh rima. Terus hikayat juga menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Juga di latar belakangnya itu pasti berlatarkan istana gitu ya, suatu kerajaan gitu. Terus banyak nilai-nilai yang dapat diambil juga dari cerita-cerita hikayat yang kita baca gitu.
sangat bermanfaat juga ya kalau membaca cerita hikayat ternyata. Ya bener banget. Benar banget. Jadi kayak orang-orang zaman sekarang juga harus kayak mulai baca-baca cerita hikayat lagi sih. Iya. Soalnya hikayat punya makna yang cukup akrab lah, yang harus didengarkan oleh zaman sekarang ini. Cukup berguna sih. Bener banget sih. Benar Apalagi hikayat ini kan underrated gitu ya istilahnya. Jadi karena jarang didengar. Bahkan aku aja baru pertama kali dengar kemarin kan. Ya. Oke. Makasih untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita juga. Makasih untuk para pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Foto-foto spontan. Oke, Selamat ketemu lagi. Ya. Ya, dadah.